Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati Kiai Haji Rasyid bin Abdul Ubab bin Maimun Zubair. Seteng mriki wonten kanca-kanca alumni, wonten Kiai Manan, wonten Kiai Sulhan, wonten Pak Sukron, Pak Mukhlisin, sedanten Kiai Abdul Jalil, Kiai Muslihan, wonten Gus Soba, sedanten ingkang kula hormati. Ini mboten niat diskriminasi, tapi niki prioritas santri sareng. Nanti kula ngaji serius 20 menit. Niki kula seneng jajar Pak sinten Sukron. Niki Haji Nerian sareng Mbah Mun. Dia alumni yang pernah menyombongi Mbah Mun. Pertama beliau rawuh haji dolan tengen kula. Gus, Mbah Mun mbek kula jebule terkenal kula teng Mekah. Kok saged? Karena tiap wong Mekah ketemu kancane Sukron. Dan itu beliau matur ke Mbah Mun, Mbah kalau tuh mriki terkenal banget. Kok iso Kron? Tiang-tiang mulai Sukron. Ini alumni yang luar biasa nih. Kakak kelas kula 2 kelas. Niki nggih kanca kula, nggih musuh kula. Tapi nak teng akhirat pun mboten wani musuhi kula, pun benten kelas. Mergi kula digiring kalian tiyang sing hafal Quran, ya mbake wis sing hafal jurumiyah. Mboten kelas ya, gimana tengah akhiran mboten. Tapi tak goleki Mas Quran. Goleki. Itu goleki mangke. Kula badhe matur serius sekitar 20 menit nggih. Kula suwun ini khususnya alumni, tapi tidak niat diskriminasi, sinten mawon boleh mendengar ini karena yang tidak alumni pun kula yakin gadah mahabbah teng Mbah Mun. Kula kados Gus Rasyid nderek matur nuwun sanget doa jenengan teng Mbah Mun, teng Nyai Mastia, teng Nyai Fahima, teng Gus Kamil, teng sedanten Mas saya sareng. Kenangan-kenangan ingkang sae, ingkang musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhir-akhir ini Yai sering maos kitab Maslakut Tanassuk. Niki kula waos langsung halaman 3. Niki wonten Kiai Abdul Manan, wonten Gus Rasyid. Niki kula gadah napa nggih? Gadah unek-unek, gadah karep supados apa yang ditanamkan Mbah Mun itu jangan sampai diriwayatkan kilan al-qila wal qol, tapi sampai pada titik mudawan dibukukan. Saya berkali-kali dapat sanad ini, dan itu tidak hanya saya, semua alumni sarang, bukan hanya alumni Anwar saja, juga semua alumni sarang karena tergabung di Madrasah Ghazaliyah. Mbah Mun ketika haji tahun 1421 dan 1422 Hijriah niku beliau ngendikan dalam halaman 3 niku wa qatin toba'a fi qalbi mimma fihi al-atharu thayyibah fi nafsi maka fil marrati tsaniyah bima fihi min taghmidil ainain ghamattu fiha ainayya wa qultu la ilaha illallah wa fi akhiril karat Muhammadur Rasulullah. Terus beliau ditalkin dzikir sama Sayyid Muhammad di tahun 1422. Kemudian kitab ini dikarang, kula balen malih, kitab ini dikarang, beliau hanya punya harapan, dan itu dikarang tahun 1422 sak sampunipun haji. Beliau wafat 1440. Dados terpaut pinten tahun ini? 8 tahun ya. Pinten 18 ya? 18 tahun. Niki kula waos nggih, betapa yang diinginkan beliau itu kesampaian. Dari tahun pinten 1400
20 sama 21 ya sama 22, terus beliau wafat 1440, terpaut pinten 18 ya, 18 tahun. Beliau ngendikan kalau maknanya niki. Niki yang sakral 20 menit. Asal Maulal Karim teng halaman 17. Saya tadi hanya sengaja bawa 7 itu angka kesayangan Mbah Mun juga karena ngikuti Quran dan hadis selalu pakai simbol angka 7. Asal Maulal Karim. Asa menawa-menawa sapa al Maulal Karim, Allah zat sing lomo iku ayasma'a. Menawa-menawa ayasma'a yen to ngumpulna sapa Allah taala, yen to ngumpulna sapa Allah taala nafsi ma'a hamalatil ilm. Di saya ngarang ini semoga Allah mengumpulkan saya kata Mbah Mun ma'a hamalatil ilmi sertane wong-wong sing gawa ilmu min ulama'i hadhil ummah. Saking ulama'i hadhil ummah. Wabil akhosilan klan khusus ulama ahlil bait utawa ulama ahlil baiti ayyaj ma'a nafsi ma'a ulama ahlil bait. Jadi keinginan beliau saya ngikuti talqin ini, saya mengarang sanad ini, saya mengijazahkan sanad ini. Jadi memang beliau menulis itu 3 kali, mengabadikan, mengijazahkan, talqinu dzikri, kemudian berharap itu manfaat. Dan keinginan beliau, saya ingin kumpul ulama hadil ummah wabil akhos ulama ahlil bait, yaitu ulama-ulama ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzina rupane wong akeh khassa kang nertemtokno hum alladzina sapa Allah wa taala bi khassaiso kelan pira-pira kekhususan layak alamu kang ora mirsani azamataha ing keutamaane khassais sapa illallah taala sapa Allah taala. Dados keinginan beliau 18 tahun yang lalu itu tercapai juga tidak sekedar maknawiyah saja tapi secara jusmaniyah. Kalau secara maknawiyah tentu Mbah Mun itu sangat dekat dengan ulama ahlil bait maupun yang tidak ahlil bait, yaitu ngurmat santri, nasrul ilmi, tarbiyah dan seterusnya. Tapi Allah nuruti beliau tidak sekedar maknawiyah sampai secara apa? Jusmaniyah. Karena makam beliau itu di Ma'lah bukan sekedar Ma'lah tapi benar-benar Ma'lah yang dekat Sayyidah Khadijah. Agak ke bawah ada Sayyid Muhammad, Sayyid Alawi, Sayyid Abbas. Agak bawahnya lagi Syekh Nawawi Banten. Terus agak samping ke kanan kalau dari arah Masjid Haram itu di situ ada Dorif atau makamnya Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair. Jadi jam'unya itu jam'un rohaniyatan wa jam'un apa jusmaniyatan. Jadi ini ijazah ini berkali-kali dijazahkan Mbah Mun, tapi mungkin sebagian alumni tidak baca, nanti lo potongannya itu buatan moco. Dan ini kalau bantu, kalau yakin, hakul yakin dan suul yakin, Pak Sukron ini moco lebih niki. Dua ini kitab gak pergi kalau suka nih Pak. Seniki mun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nang dindi ngaku muridé Mbah Mun ngarang apa bagus. Aku rong tuku ya. Tapi niki penting kula aturaken ulama, saya berkali-kali bilang kenangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus ditulis, karena hanya dengan ditulis ilmu itu abadi. Nggak boleh riwayat itu hanya berdasar karena kamu hafalan mundobit itu terus tidak nulis, tidak boleh. Kita itu punya pengalaman buruk dan itu eman betul. Gini ku fiqhul Les bin Sa'ad. Al-Les afqahu min Malik, dari Imam Syafi'i. Al-Les afqahu min Malik. Illa anna ashabahu dayya'uhu, kata Imam Syafi'i. Lais itu orang paling alim, alimu Misra, faqihu Misra. Itu kalau debat sama Imam Malik itu berjilid-jilid. Tapi ashabu Malik itu lebih peduli terhadap pikiran-pikirannya Imam Malik, sementara ashabul Les itu enggak, sehingga enggak ada madhabnya hilang. Jadi nasib ulama yang madhabnya hilang itu Les bin Sa'ad, kemudian Sufyan bin Uyainah, ini semua gurunya Imam Malik. Sufyan As-Tsauri juga gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Nanti nasibnya Mbah Mun kalau tidak ada yang mentadwin, membukukan, akan seperti itu. Karena orang
akan menafsirkan tidak dengan panduan guru-gurunya ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya masih ingat ketika ini betapa luar biasanya Mbah Mun tentang tafsir. Seperti yang kita katakan Gus Rosid tadi, Mbah Mun itu putra Mbah Zubair, tapi ngaji sama orang ahli tafsir, ahli Quran, Said Alam. Sehingga Habib Salim Asy-Syatiri itu punya karangan ya tentang tafsir, namanya An-Nafahat Al-Haramiyah atau Al-Fawaid Asy-Syatiriyah. Kalau gadah kitab sekitar 2 jilid. Mbah Mun itu dulu ngajar kita Faidul Khabir fi ulumil Quran, fi ulumit tafsir. Rian ngajar seminggu 2 kali di MGS. Ini Pak Sukron gitu, termasuk alumni MGS, berarti pernah sekolah berapa kali diulang Mbah Mun? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Khatam. Tak takok khatam enggak, boleh. Jujur itu baik. Jujur itu baik. Nah, barokahnya mudawan, saya beri contoh satu, betapa resikonya andaikan ilmu itu tidak mudawan. Ya kayak Khawarid itu. Khawarid itu orang yang ibadahnya khusyuk, tapi itu kecelakaan bagi sejarah umat. Sampai Nabi ngendikan syarru hadil ummah al khawarid syarrul khalqi wal khaliqah. Orang khawarid itu buruk-buruknya makhluk, ini Kak sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang khawarid itu menganalisis nubuwah itu dengan pikirannya sendiri, bukan dengan pikiran sing mudawan musalsal ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya beri contoh yang paling gampang. Ketika Nabi Fathu Mekah itu kan corong Jawa kudune kaul itu semangat tawaf. Tapi Nabi unik, semua sahabat itu tawafu mus'atan, semua tawaf secara jalan kaki. Padahal kayak apa kita diusir dari Mekah, kayak apa kita meninggalkan Mekah secara tidak terhormat. Mestinya Fathu Mekah yang diperjuangkan mati-matian itu menjadikan hal yang luar biasa. Dan kita punya kaidah al-ajur bi qadrit ta'ab, bahwa pahala itu sesuai tingkat kesulitan. Tapi Nabi itu unik, semua sahabat itu tawaf jalan, tapi Nabi itu tawaf rakiban. Nabi dengan santainya naik unta, kemudian beliau tawaf. Itu andai kan tidak ditadwin, tidak dibukukan oleh ulama-ulama, termasuk Imam Nawawi yang ngarang Majmu', maka orang Khawarid atau yang sejenisnya, nggak usah diterjemah garis keras atau garis apa nanti sensitif, pokoknya Khawarid dan sejenisnya. Dan itu di Mekah, jadi kamu jangan ngait-ngaitkan dengan Indonesia. Itu mesti menafsirkan kok enak Nabi lengas-lengas numpak unta sing liyane melaku. Tapi barokahnya tafsiran ulama itu dibukukan. Nabi yang saat itu tawaf rakiban, ya, Nabi yang saat itu tawaf secara berkendara itu afdolu mungkin bi alfi fadilatin sampai ila mala nihayatallah daripada yang tawaf masyian. Karena yang tawaf berjalan itu hanya melakukan satu kaidah bahwa al-ajri bi qadrit tak. Tapi itu punya resiko fikih jangka panjang. Andai kan Nabi ikut tawaf jalan, maka akan dianggap syarat sahnya tawaf harus berjalan. Dan itu kita kesulitan ketika kita setengah lumpuh, setengah sakit. Lalu kalau kita pakai kursi roda, pakai skuter, dalilnya apa? Barokahnya Nabi tawaf rakiban, maka ada solusi, ada referensi kalau kita tawaf tidak masyian, yaitu dengan cara naik kursi roda dan yang lain-lainnya. Maka ketika Imam Nawawi, maka yang dilakukan Nabi itu fardun alaihi, Nabi melakukan itu harus, karena Nabi harus menjelaskan ke umat bahwa tidak termasuk syarat sahnya tawaf adalah secara berjalan, tapi naik juga boleh. Itu andaikan tidak ditadwin oleh ulama, maka pikiran ini tidak sampai kita. Dan kita rodok-rodok Khawarid, kok enak Nabi, padahal Nabi pas itu ya sehat. Nah sama, ketika Mbah Mun ngersakno Gus Yasin jadi wakil gubernur, juga abahnya Gus Rosid ini Gus Subak kerso jadi DPR RI, Gus Kamil ya ketua DPR Rembang. Itu maka menjadi fikih bahwa ulama itu tidak harus berhadapan-hadapan dengan negara. Buktinya orang sekali Mbah Mun, putrane diminta disuruh mengkhidmati negara. Sehingga harus menjadi tradisi besar bahwa ulama dan umarok tidak harus berbenturan. Bukan masalah menangkal. Coba kalau itu tidak ada rawinya, paling boleh gaji, paling boleh duit.
Loh itu kan ruwet. Itu tafsiran Khawarij. Jadi, loh saya itu punya sanad mutasil. Saya berkali-kali ketemu abahnya Gus Rosid, beliau juga guru saya, Gus Subab, semuanya. Itu ketika beliau menolak itu Mbah Mun maksa. Gus Kamil dulu pertama disuruh jadi DPR ya menolak, sampai pernah transit di dalam saya di Jogja itu 3 hari. Dan Mbah Mun akhirnya sampai duka harus mau. Tapi lama-lama kita tahu bahwa beliau ingin menyelamatkan Indonesia, bahwa Indonesia nggak perlu dipertentangkan antara ulama dan umat. Nah, itu harus terus. Karena kalau kita ingin versi tertentu, pasti Indonesia itu chaos. Chaos itu ya chaos lah. Huru hara. Kalau huru hara terjadi safkut dima, pengaliran darah. Yang dosa kita. Makanya Mbah Mun sering cerita ke kita. Saya tidak pernah bilang saya ke kita. Semua santrinya levelnya sama, karena sama-sama dengar. Bedanya lali beeling gitu. Ambek paham sama tidak paham itu. Sebetulnya saya ingin bilang saya, karena saya berkali-kali khossoni bidzalika syekhuna, tapi kita semua sama-sama mutawatir sama. Fiqhus siyasah atau fiqhul imamah atau fiqhul khilafah, terserahlah bahasa sampeyan. Itu juga harus diwariskan. Sehingga dulu sampean tak ceritanya, dulu yang semi-semi Khawarij itu ya sudah banyak. Wah, Nabi itu harus ngomong akhirat terus, masa Nabi jabat? Oke, dari segi jabatan itu duniawi, kesannya buruk karena jabatan itu duniawi. Tapi kalau dibalik, atardo ayyaku nasolihu tahta yadidz zalim. Kue ridho kalau orang-orang yang nggak sholat, nggak cewek, nggak istinja, mimpin wong soleh. Mesti harus dibalik, harus membolehkan orang soleh yang mimpin orang dolim, jangan dibalik. Wong soleh pokoknya di masjid kabeh, wiridan kabeh, dipimpin wong dolim hanya karena kamu mengharamkan politik. Jadi orang itu harus ngerti. Makanya ketika beberapa nabi itu harus kita tahu. Ada nabi yang ngaji terus kayak Nabi Yahya, Nabi Isa. Ada yang nabi yang seumur-umur itu jabat kayak Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Kamu boleh meniru Nabi Dawud, Sulaiman jabat, tapi nggak boleh meniru istrinya 1000. Itu 4 saja masalah kita. Sitok wis kudu pegatan ya gitu. Rai-rai gak meyakinkan gitu, satu aja sudah. Tapi itu tidak saya loh. Jadi sampai Allah menurunkan ayat am yahsudunan nasa ala ma atahum wa hum min fadli faqad ataina ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Jadi ada orang-orang soleh yang oleh Allah disebut bahwa mereka itu jabat. Gini ku alu Ibrahim. Ada banyaklah orang-orang soleh yang jabat. Mereka adalah orang-orang yang tak kasih kitab, tak kasih hikmah, tapi ya wa atainahum mulkan azima. Ketika Mbah Hasyim di putra Gus Wahid jabat, dulu Mbah Wahab Hasbuwah di anak Gus Wahib juga jabat. Mbah Mun punya putra Gus Bab, abahnya Gus Rosid dulu ya di DPR RI, Gus Yasin wakil gubernur. Ini kita sebagai muridnya Mbah Mun bukan melihat urusan jabatan, urusan bahwa kita ikut berbakti sama negara. Makanya ketika Mbah Mun kapundhut hari Selasa tanggal 5 Dzulhijjah, itu saya masih ingat betul. Ketika itu saya di dalam, ada Gus Subab, ada Gus Naji, ada Gus Kamil, ada semua. Itu mereka itu kelihatan apa ya, masih gak sadar kalau abahnya wafat. Kelihatan seneng. Senengnya itu karena mereka menyaksikan betapa yang diinginkan Mbah Mun itu kesampaian. Beliau-beliau ini cerita, Mbah Mun itu cerita gini, "Cung, aku nak mati Jumat berarti aku wali. Nak mati Selasa aku ya wong alim." Jadi berarti beliau itu milih jadi orang alim. Jadi dia rileks. Terus ada beberapa apa ya, uang lah atau apal. Kata beliau sama Gus Subab, bilang ke Gus Subab, "Bab ya aku nak teko balekno, nak ora teko bagi ning anak-anak." Jadi semua dipersiapkan. Sebegitu mudah beliau melihat kematian, melihat kabundut, melihat seringan itu. Karena kerinduan seorang wali atau orang soleh kepada Allah itu rindu sekali. Dan ini kita harus punya riwayat, dan itu menjadi fikih besar. Nggak boleh kamu pakai fikih Khawarij. Kiai kok jabat, kiai kok kedonyan. Misalnya ono kiai wong soleh ora oleh kedonyan, terus saiki wong salat buruwe wong ra salat, kowe rido.
Wong salat buruhe wong ora salat. Mergo sing salat kok kon melarat. Dadi nak fikih aja fikih khawarit. Fikih sing bener maca majmu'. Nak ra iso maca jerone maca judule. Ya sadar enak. Mungkin Pak Tony Pak Sukron ya. Karena dia di Mekah lebih terkenal ketimbang Mbah Mun katanya. Itu Mbah Mun sampai tertawa-tawa. Mbah jebule dinanti mriki terkenal kula. Kok iso kron? Lah niku tiyang tunggal dalam ini Sukron. Ya jadi Mbah Mun punya murid ya macam-macam. Ada yang kayak saya, ada yang kayak Pak Sukron. Makanya saya pertama datang, Sukron dikur. Dereng enten. Celuk, nak agak teko agak gelem isi. Terus datang. Tadi bisi saya, Gus aku difoto, nak raja jenderan gak difoto. Terus saya bilang gini, saya itu kalau di mana-mana sering jejer wong putih, lagi ki jejer wong ireng. Semoga ini kafarohnya saya jejer wong putih-putih. Jadi saya teruskan lagi ya. Harus selalu ada riwayat. Makanya saya alhamdulillah pernah diminta Gus Subab itu ya guru saya, beliau baca manhajnya fikihnya Mbah Mun di acara kesekian harinya Mbah Mun wafat. Karena saya masih ingat betul ketika di Medina saya sering digandeng Mbah Mun. Hak Sholahuddin Al-Ayyubi nganti pintere ngono iku jarene mergo murid Imam Ghazali. Tapi jarene hak muridé putu murid. Terus saya bilang putu murid ya impun nate kula hitung nak murid mboten pas, mboten tok waktune. Yes putu murid. Karena saya pernah di masjidnya Sholahuddin Al-Ayyubi di mimbarnya. Itu futuhatnya itu sekitar 815. Jadi kalau tak hitung Imam Ghazali lahir 410, 450, wafat 505, kayaknya betul menangi. Oh ya, senang ngono putu murid. Itu beliau punya konsep mengalahkan pasukan salib. Itu yang dipakai itu kitab Ihya. Itu singkat cerita beliau nyuruh, "Jaiku goleki hak." Tak cari. Ketemu terus tak tasihkan beliau ya itu saya tak maksud ya itu Imam Ghazali begitu fasih cerita tentang penyusunan kekuatan dan itu logikanya sederhana sekali dari sesuatu yang jibillah yang normal. Misalnya begini ya, al-insan abdul ihsan, bahwa manusia itu pasti menjadi budaknya kebaikan. Hitung saja sekarang misalnya begini, kita jadi orang soleh meditera karuan gremengan sinis, yang ini orang fasik senyum lomo apian. Kira-kira orang netral itu kalau jagungan ke kamu apa ke sini? Yang lomo, yang nyaman kan? Sehingga orang boleh mengatakan ketika ngarang fikih senyum itu sunnat di karangan fikih, tapi di aplikasi nyata tidak bisa. Bagaimana kalau ada orang netral bisa soleh bisa fasik, sing fasik senyum, sing soleh merengut, sehingga yamilu orang yang netral ini ke yang fasik. Kamu bisa ngarang fikih kalau sedekah itu sunnat, karena itu sudah tidak wajib, karena yang wajib itu zakat. Kamu bisa ngarang fikih seperti itu. Tapi kalau dalam tadbiki tidak bisa. Misalnya saya orang soleh hidup di tengah kota, atau orang soleh hidup di pedalaman. Terus saya medit, mentang-mentang sudah zakat, nggak pernah sudah. Sing wong fasik jor-joran sering nyervis rokok gratis, ngopi gratis. Kira-kira kemana kecenderungan orang itu? Ke yang fasik, karena al-insan abdul ihsan. Nah hal-hal seperti ini tuh yang dikaji Imam Ghazali kemudian itu menjadi inspirasi Sholahuddin Al-Ayyubi. Kalau dia ingin solid maka harus berbuat baik sama siapa saja, karena itu cara punya kekuatan. Nah kita enggak, kita ini memaksakan kebenaran tapi prosesnya tidak simpati. Makanya kata para mufassir, walaupun tafadzur ghalidal qalbi lan faddu min khaliq, itu kata para mufassir, hada sayyidul khalqi wa hada ahabbul khalqi ilallah. Ini Rasulullah, orang paling dicintai Allah. Itu saja sekali salah dalam perilaku sosial, itu bayangannya lan faddu min khaliq, orang akan bubar. Padahal ma'anna hadza mu'ayyadun bi ruhil qudus. Padahal Rasulullah itu orang yang diberi kekuatan malakut, kekuatan langit. Itu saja dibayangkan kalau salah secara sosial lan faddu min khaliq, orang akan bubar. Apalagi kamu yang keramatnya enggak jelas, hizib gak mandi, terus
Terus salah sosial, taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya kan. Sehingga Mbah Mun itu baik sama siapa saja, termasuk baik sama Megawati, sama apa saja. Bahkan beliau sebelum haji sempat ketemu Megawati, dan beliau sebelum itu ya pernah bilang ke saya, ke kita, aku ketemu Bu Mega dan Indonesia aku damai. Makanya ketika beliau kabundut Dzulhijjah itu min asyuril hurum, karena al asyurul hurum itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Beliau kabundut 5 Dzulhijjah, bulan yang termasuk sakral di Islam. Dan beliau kabundut 6 Agustus, bulan yang paling nasionalis dalam Indonesia. Jadi Allah memilihkan beliau bukan sekedar tempatnya di Ma'la, tapi pakai bulan yang paling sakral sesuai konteks masing-masing. Dalam religius Dzulhijjah itu sakral, dalam nasionalis Agustus itu sakral. Kayak apa Allah memilihkan beliau? Makanya ini saya cerita ya, saya mungkin 10 menit lagi, sampean santai aja, ini nggak ganggu lama-lama supaya nggak ribet. Makanya di antara yang ditulis beliau tentang jabatan, tentang jabat, nah ini cerita saja. Beliau menulis keliling Torah. Sekarang halaman 37. Nanti kalau yang nggak paham ngaji sama Pak Sukron, sudah tak ijazahi tadi. Kobil tuh. Jadi nanti yang nggak paham, iya itu nanti. Kok cobain? Apa? Kok jaluk deh? Wah, senang. Kau lagi jaluk ya sudah. Sah ke? Sah. Ini konco kula mulai teng sarang ngantos. Nate bodo-bodo tengen kula tanggal 3 Syawal. Niki Pak Sukron nih. Gus, kowe nek dadi kiai jogeman kaya aku. Tak pikir apa? Ceritanya gini Gus Rosid, dia itu kiai, mungkin kiai debutan. Dia dengan santainya cerita, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shomat dara kullah. Jadi puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari Syawal, maka seakan-akan puasa tahun. Singkat cerita ada orang lugu puasa tanggal 2 Syawal puasa. Soal Pak Sukron pas kiai ini rokok. Terus kata orang lugu tadi, getun Pak apa anu jenengan? Jebule jenengan gak poso. Saya bilang, lah opo ke dalil kono barang lho opo? Dalil liyane ya kena. Tapi itu kearifan, menurut saya dia cerita itu kearifan. Maka ini warning ya, siapapun yang ngiyai jangan dalil sesuatu sing ra iso nglakoni. Orang lho ini ilmiah gak apa-apa. Lho kula lahir ora pati wani dalil sing ngoten-ngoten ora wani mergo wong santri sarang pe ora usah tirakat ya. Mun ping 6. Piye? Tak apa ping 6. Piye dari bapak? Setahun buat memang ini didikan sarang yang keterusan. Mbah Mun itu kan mengharamkan santri tirakat. Iya. Santri ora usah tirakat. Santri sarang ora usah tirakat. Mondok sarang tok iku wis tirakat. Lha piye banyune wasin? Kadang ape ning WC ya iku ning lembak-lembak. Wis banyu asin nggone sesekan ra di dhuweke wis suwara tenan ngono. Jadi ra usah tirakat itu wis tirakat. Jadi saya ulang lagi ya. Al-fiqhu, fikih itu harus mudawwan. Saya yang sudah kecelok alim saja itu sering nggak tahu kalau itu tidak ditulis oleh ulama-ulama kita. Kayak tadi, kenapa Nabi tofa rokiban? Padahal Nabi juga yang mengajari al-ajru bi qadrit ta'ab. Andai kan Nabi tidak tofa rokiban, maka kita akan kesulitan nyari referensi bagaimana hukumnya tawaf pakai kursi roda.